Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zaki dari semester 4. Saya akan mengerjakan tugas dari sejarah. Yang saya akan menceritakan tentang sejarah yang berjudul Perang Padri. Oke, pengertian Perang Padri. Perang Padri adalah sebuah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Perang Padri diketahui terjadi di Sumatera Barat. Diketahui terjadi tempatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Penyebab Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Dalam buku sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2024 karya Marley Calvin Raffles, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai gerakan Padri karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Mekah. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, sambung ayam, minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sudah terjadi perundingan adat yang tidak menemukan kata sepakat, sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun nyatanya mereka masih tetap menjalankannya. Hal tersebut yang membuat kaum Padri marah, dan beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergojolak. Perang Padri kemudian meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan Mandailing. Pada masa perang tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, dan kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsia. Kronologi Perang Padri. Setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan maksiat dan mengikuti syariat Islam, meletuslah perang pada tahun 1803. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan kaum Padri berhasil menekan kaum Nadab. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nan Receh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Masiangan, Tuanku Pandai Silek, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perangan ini. Namun kemudian pada tahun 1821 kaum adat yang
terdesak meminta bantuan pada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raffi Barasil. Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Puguruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort Van de Kepelen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822 dalam pertemuan di Basel yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinets menderita luka berat. Kemudian meninggal pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nandrence. Pada 13 April 1823, setelah mendapatkan tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raff mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, Raja terakhir Minangkabau yaitu yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsih. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Pada 15 November 1825 disepakati perjanjian masang yaitu periode gencatan. Pasukan Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Saat itu memang posisi pemerintah Hindia Belanda tegak kewalahan karena menghadapi berbagai perang baik di daerah Eropa dan Jawa yang menguras dana pemerintah. Selama periode gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan ini berbunyi ada Basandi Syarat Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama yang berlandaskan kepada Al-Quran yang menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Perang saudara yang berlangsung dari tahun 1803 hingga tahun 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak, baik harta maupun korban jiwa pun berakhir. Berakhirnya perang Diponegoro mengembalikan kekuatan Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai keinginan kuat Belanda perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Diketahui Nagari Pandai Sike adalah daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan
plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai nagari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Sebagai Belanda alasan bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jajan, membuka sekolah dan memerlukan biaya. Maka penduduk setempat diwajibkan menanam kopi dan menjual kepada Belanda. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837. Benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Peperangan berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Netherlandica di bawah kendali Hindia Belanda. Tamat.